Oh, balik lagi bersama gue Murin. Jadi di sini gue bakal ngasih tahu penjelasan tentang EFVG. Kalau tadi kan kita belajar tentang FVG. Nah, sekarang kita belajar tentang EFVG atau Inversion Fair Value Gap. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa bedanya Fair Value Gap sama Inversion Fair Value Gap gitu. Jadi yang kita tahu, contoh, kalau Fair Value Gap itu kan candle yang menolak yang melonjak ke atas atau turun ke bawah gitu, yang ditandain dengan tidak ditutup dengan ekor candle gitu. Nah, jadi kalau EFVG atau inversion fair value gap, jadi ketika dia ngebentuk fair value gap ya kan, dia malah dibentuk balik fair value gap ke bawah. Nah, ini kan tadi sebelumnya ada fair value gap, lalu dia ditembus lagi membentuk fair value gap lagi. Nah, ini dia disebut sebagai fair value gap, EVG atau inversion fair value gap gitu. Jadi contoh dia harga ke bawah ya kan, membentuk fair value gap gitu. Lalu ya kan harga balik lagi ke atas gitu, membentuk fair value gap lagi, ditembus nih fair value gap sebelumnya. Jadi ini bisa ditandain sebagai apa sih namanya, EVG gitu, inversion fair value gap gitu. Jadi kalian paham lah ya. Nah, contoh di sini kita langsung kelihatan nih. Kita langsung kelihatan biar kalian itu jelas gitu. Nah, ini sebelumnya ada fair value gap gitu. Nah, ini sebelumnya ada fair value gap. Ini kita tandain dulu ya. Ini kita tandain dulu. Nah, kita tandain dulu. Nah, ini fair value gap gitu. Fair value gap dari mana? Nah, dari sini sampai sini nih, sampai sini nih. Nah, sampai sini. Nah, ini fair value gap-nya dia sebelumnya nih. Lalu, ya kan? Lalu, nah, di sesudahnya itu ya kan, sesudahnya itu apa sih, ditembus lagi nih, ditembus lagi fair value gap yang baru. Nah, kita tandain lagi kan fair value gapnya. Nah, di area sini nih, di ekor candle sebelumnya sama ekor setelahnya. Nah, ini area 2 ini adalah EFVG bro, ini adalah EFVG. Nah, ini adalah EFVG-nya dia. Nah, ini yang dua garis ini adalah EFVG-nya dia. Jadi ketika dia harga turun ke bawah, lalu menyentuh EFVG sebelumnya, ya kan, dia langsung naik lagi ke atas, gitu. Nah, lalu kita cari lagi, biar kalian tuh kelihatan jelas gitu, biar kalian tuh paham EFVG itu seperti apa. Jadi kita cari dulu contohnya. Nah, ini terdapat karena di sini ada apa sih, fair value gap, terus ditembus lagi dengan fair value gap yang baru gitu. Nah, di sini kita kelihatan jelas ya kan, kita kelihatan jelas. Nah, ini sebelumnya ini adalah ini tapi nggak begitu ini ini nggak begitu bagus karena itu sebelumnya nggak ada candlenya itu. Nah, ini dia. Nah, ini sebelumnya fair value gap ke bawah ya kan, kita tandain. Aduh, sorry. Kita tandain. Nah, kita tandain dari sini. Kan ditembus nih. Lalu ya kan di sini juga ada. Nah, seperti itu. Jadi ketika harga turun ke bawah, nah, dia naik ke atas tuh. Langsung naik ke atas gitu. Jadi kita tandain dulu ya, sedikit-sedikit biar kalian tuh gampang ngerti gitu. Jadi fair value gap ketemu dengan fair value gap lagi gitu. Nah, di sini enggak, ini ketutup, ini ketutup. Kita cari lagi yang lain. Nah, ini juga bisa nih. Ini juga bisa karena ini sebelumnya ini fair value gap. Nah, ini sebelumnya fair value gap. Nah, ini sebelumnya fair value gap. Lalu ditembus lagi, kan ditembus lagi. Nah, fair value gap yang baru gitu, ditembus lagi nih fair value gapnya. Nah, di area sini, kan di area sini karena kan nih fair value gap yang baru nih, kan ditembus gitu. Jadi area ini, nah, aduh, sorry. Di area, nah, ini udah ditembus nih, udah ditembus dengan fair value gap yang baru. Nah, jadi area ini adalah area EFVG-nya dia nih. EFVG-nya dia. Nah, sama area ini. Nah, gitu. Jadi ini adalah area EFVG-nya dia. Jadi ketika harga turun, ya kan? Ketika harga turun, nah lalu naik lagi ke atas, ya kan? Harga langsung turun ke bawah, gitu. Jadi contoh kecilnya itu seperti itu. Nah, lalu kita mencari lagi EFVG-nya lagi. Jadi biar kalian tuh paham. Kita cari
Aduh, sorry. Langsung naik ke atas ya, biar kelihatan jelas itu sama kaliannya, biar kalian bisa belajar juga. Sebenarnya banyak, tapi yang begitu kelihatan jelas itu susah gitu, biar kalian itu paham. Nah, ini di sini bisa jadi contoh nih. Ini sebelumnya adalah fair value gap, ya kan? Ini juga fair value gap gitu. Aduh, lama. Nih sebelumnya juga fair value gap. Nah, lalu fair value gap ini ditembus ke bawah gitu. Nah, lalu menciptakan fair value gap yang baru. Jadi kita tandain ini sebagai EFVG itu. EFVG. Nah, ini juga sebagai EFVG gitu. EFVG-nya dari mana? Ya kan, dari sini nih yang tadi apa sih namanya? Yang tadi udah ketutup tuh, ya kan? Nah, ini EFVG-nya dia gitu. Nah, ketika harga turun terus naik, ya kan, harga turun lagi ke bawah. Gitu. Contoh kecilnya gitu. Contoh kecilnya biar kalian tuh paham. Apalagi ya? Nah, ini juga bisa nih, ini juga bisa karena dia fair value gap ditembus lagi dengan fair value gap. Jadi kita tandain ini sebagai area EFVG-nya dia gitu. Nah, area EFVG-nya dia di area sini gitu. Tapi ini ditembus ya, ini ditembus gitu. Ini tembus. Karena biar kelihatan aja gitu sama kalian. Biar kalian tuh tahu gitu. Nah, ini juga nih fair value gap enggak, ini enggak. Soalnya ini ketutup dua-duanya, Cok. Sorry. Lalu kita cari lagi yang sekiranya itu kelihatan banget itu ditembus. Nah, ini juga nih. Ini sebelumnya ada fair value gap, ya kan? Ini fair value gap, lalu ditembus lagi ke atas, ya kan? Membentuk fair value gap yang baru. Jadi ini kita tandain sebagai EFVG-nya dia, gitu. Jadi ketika harga turun, dia langsung naik walaupun nggak banyak banget gitu. Jadi kalian bisa paham lah ya sampai sini mengenai tentang EFVG itu seperti apa. Jadi fair value gap lalu ditembus lagi dengan fair value gap yang baru, membentuk yang namanya EFVG atau inversion fair value gap gitu. Jadi cukup sampai di sini aja ya kan. Selamat belajar. Next di materi selanjutnya.